mencari ya di tempat kita, kecuali kalau Basnas ya Pak, beda ya. Kalau Basnas ini kan lingkupnya lebih besar. Kalau kita nih, siapapun dia, amil yang di masjid ini atau kita sendiri, maka tujuannya adalah di tempat ini, bukan di tempat lain, gitu loh. Ya dia wajib mencari tahu 8 asnaf tersebut, ditata Pak. Wajib didata siapa saja yang golongan fakir, golongan miskin, ya. Kemudian Ibnu Sabil, Sabilillah, itu harus dicatat, ya, dicatat. Dan kalau bisa dipublikasikan, gak ada masalah Pak dipublikasikan. Sama kayak kita mendata orang-orang miskin gitu loh Pak. Kan lebih jelas, transparan. Zakat seperti itu Pak, sama ya. Transparan, siapa yang akan mendapatkan itu kelihatan, siapa aja gitu ya. Nah, jadi kalau nggak ada amil ya ke 7 asnaf. Kalau nggak ada, kata Imam Syafi'i, minimal ke 3 asnaf. Ini kata Imam Syafi'i. Ya, kalau kata Imam Syafi'i, kalau nggak ada ya, kalau fakir miskin pasti ada. Fakir miskin udah pasti ada. Itu 2 tuh, tambah 1 lagi. Ya. Kalau yang mau zakat boleh, boleh. Kata Imam Syafi'i, mau zakat fitrah, mau zakat apapun, ya, semua amil boleh mendapatkan. Karena ada dalam Al-Quran, itu nggak mansuh gitu loh Pak. Paham ya? Masa kita amil nggak boleh, kenapa? Amil kan nggak bisa, karena amil ada dalam ayat Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, nggak bisa kita hilangkan. Ya minimal kata Imam Syafi'i, kalau nggak ada di masyarakat pasti tiga asnaf ini pasti ada. Fakir, miskin, Ibnu Sabil juga ada, Fisabilillah juga ada. Nah itu. Jadi dilihat masyarakatnya, ya, mana yang masuk golongan fakir, mana golongan miskin, mana yang masuk Fisabilillah, mana yang masuk Ibnu Sabil, didata Pak. Didata dan itu bisa kita dapatkan gitu. Misalnya ruang lingkup masjid ini misalnya Curug dan Puri Serpong, ya memang hanya ditujukan kepada orang-orang di sini dulu, terlebih dulu Pak. Harus mencari orang-orang yang tadi kriteria tadi di sini Pak, tidak perlu jauh-jauh gitu. Ini dalam zakat Pak, ya. Ini dalam zakat. Seperti itu. Jadi dicari terlebih dahulu.